Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Umam. Di video pembelajaran kali ini melanjutkan dari gelombang berdasarkan amplitude, yaitu gelombang stasioner. Nah, superposisi gelombang diartikan sebagai penggabungan dua gelombang atau lebih yang berbeda, di mana pada titik tertentu menjadi sebuah gelombang baru. Nah, gelombang inilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Jadi artinya ada penggabungan dua gelombang yang berbeda. Contohnya dilihat di gambar di sini, ini gelombang pertama atau kita sebut gelombang datang, yang ini disebut dengan gelombang pantul. Jadi simpangan Y1 ditambah simpangan Y2 menghasilkan gelombang stasioner atau kita sebut dengan superposisi gelombang, menghasilkan gelombang stasioner seperti ini. Kemudian contoh superposisi gelombang adalah gelombang stasioner, artinya gelombang yang amplitudenya berubah terhadap posisi. Contohnya dianimasikan seperti ini. Ada gelombang pertama warnanya merah, gelombang kedua yang hijau digabung atau dijumlahkan menjadi gelombang yang berwarna hitam ini. Oke. Jadi animasinya seperti ini. Kemudian gelombang stasioner ini ada dua, ada ujung bebas. Mari kita lihat ujung bebas itu maksudnya adalah anggap saja ini gelombang tali yang ujungnya digetarkan, kemudian ujung pantulnya ini terikat dengan tidak kuat, artinya bebas bergerak. Nah, ketika gelombang datang, ini akan menghasilkan gelombang pantul. Ketika gelombang pantul dan gelombang pantul ini bergabung, maka menjadi sebuah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, ini persamaannya gelombang datang, ini gelombang pantul, ketika ini dijumlahkan menjadi gelombang stasioner ujung bebas. Nah, pada gelombang pantul, ini kecepatan berubah, tapi fasenya tetap. Artinya ketika muka gelombangnya bukit, ini kan digetarkan ke atas bukit, maka bukit juga pantulannya, muka gelombangnya. Nah, untuk persamaan gelombangnya, dijumlahkan menghasilkan persamaan 2 cos kx sin omega t. Jadi kalau untuk gelombang berjalan itu kan A sin omega t min kx ya. Kalau yang untuk gelombang stasioner menghasilkan 2A cos kx sin omega t. Jadi ada faktor cos dan sin. Nah, dalam menentukan amplitudo stasioner ini 2A cos kx. Jadi inilah yang disebut dengan amplitudo stasionernya. Kita sebut AS sin omega T. AS itu sendiri yaitu 2A cos Kx. Nah, untuk gelombang stasioner berikutnya ujung terikat. Nah, ujung terikat anggap saja sebuah tali yang digetarkan ke atas, ke bawah menjadi gelombang datang, kemudian dipantulkan, ternyata muka gelombangnya berbeda. Ketika digetarkan muka gelombangnya bukit, maka ini jadi lembah di ujung pantulnya. Gelombang datangnya Y1, gelombang pantulnya Y2 ketika digabung menjadi sebuah gelombang ujung terikat. Karena ujung pantulnya ini tidak bebas bergerak. Pada gelombang pantul di sini kecepatan dan fasenya berubah. Tadi di ujung bebas kecepatannya berubah, fasenya tetap. Nah, untuk persamaan gelombang stasioner ujung terikat, Y1 ditambah Y2 menghasilkan 2A sin Kx cos omega T. Nah, amplitudo stasioner pada ujung terikat ini adalah 2A sin Kx. Jadi persamaannya kita buat Y sama dengan AS cos omega T. Amplitudo superposisinya atau AS ini 2A sin Kx. Jadi ini amplitudonya. Nah, untuk menentukan simpul dan perut gelombang, simpul adalah titik yang amplitudonya 0. Sedangkan perut adalah titik yang amplitudonya maksimum. Jadi kita perhatikan ujung terikat dulu. Nah, di ujung terikat, ini anggap saja ini ujung pantulnya. Ujung terikatnya, ini membentuk sebuah gelombang seperti ini. Tadi titik 0 itu disebut simpul, jadi ini simpul 1.
Ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4. Sedangkan perut adalah titik maksimum. Titik maksimum itu berarti di sini ya. Ini perut 1, berarti selanjutnya perut 2 dan seterusnya terhadap ujung pantulnya. Nah, untuk simpul dirumuskan dengan jarak simpulnya itu ke berapa, maka ini ada persamaan N-1/2 kali lambda. Sedangkan untuk perut, jaraknya itu, nanti kita buat di sini, kita buat dulu persamaannya. Nah, untuk perut sendiri, pada ujung terikat, ini dirumuskan dengan 2N-1/4 kali lambda. Jadi, X di sini adalah jarak simpul atau perut terhadap titik pantulnya. Misalkan contohnya simpul kedua berarti N-nya 2 kurangi 1, 1/2 kali lambda. Maka jarak simpul kedua yaitu 1/4 lambda. Kemudian untuk perut, misalkan contohnya saya ambil contoh perut 3, berarti N-nya 3, X3 terhadap titik pantul, 2 kali 3, 6, kurangi 1, 5, 5/4 lambda. Nah, untuk ujung bebas, bentuk gelombang di titik pantulnya bentuknya seperti ini, mulai dari perut 1, simpul 1, perut 2, dan seterusnya. Nah, untuk simpul dan perutnya berbeda dengan ujung terikat. Untuk simpul rumusnya kebalikannya 2N-1/4 lambda, sedangkan perut itu dirumuskan N-1/2 kali lambda. Nah, contoh saja simpul letak simpul terhadap ujung pantul simpul ketiga misalkan. Maka X3 X simpul 3 sama dengan 2, N-nya berarti 3 ya, 6 kurangi 1, 5, 5/4 kali lambda. Maka itulah jarak simpul ketiga terhadap titik pantul. Kita tarik garis ini disebut dengan X simpul 3. Nah, untuk X simpul 2 misalkan ini, berarti kita ukur dari sini ke sini, ini perut 2-nya, berarti N-nya 2, jangan dimasukin ke rumus simpul ke perut, berarti 2 kurangi 1, 1/2 lambda. Jadi dalam menentukan simpul dan perut gelombang itu menggunakan persamaan-persamaan yang seperti ini. Ya, oke, selanjutnya di video akan ditayang yaitu tentang soal pelatihan.